masjid sudah menyiapkan. BSKM, kontak majelis taklim untuk serikat tolong menolong meninggal dunia, semua sudah menyiapkan. Karena kita semua kalau mati bawa kain kafan. Tak ada orang mati bawa batik. Tapi bukan berarti yang pakai batik hari ini tidak bagus. Saya punya baju batik. Kenapa subuh ni Ustaz pakai baju putih? Pernah saya pakai baju batik gambar burung. Dikomplain orang, Ustaz tak boleh sholat pakai baju gambar burung. Kenapa? Di dalam burung tu ada tai. Iya juga ya. Lama-lama saya yang bodoh dibuat. Karena kalau baju bergambar-gambar, kebetulan kawan yang di belakang itu tak menengok tempat sujud, berkata-kata dia, "Wah, cantik kali." Tapi bukan berarti dia salah. Kalau kita disalahkan orang, jangan mau. Kau salah, kenapa pakai baju bergambar? Salah kau, kenapa kau tengok baju aku? Tengoklah tempat sujud. Kita tidak terlalu memikirkan tentang itu. Karena yang kita jaga dengan sholat ini adalah iman kita. Kita angkat dua tangan, Allahu Akbar. Besar ujian hidup ini, tapi maha besar Allah tempat kita meminta. Allahu Akbar kabira. Aku besar, jabatanku tinggi, aku hebat, aku penguasa, aku orang kaya. Allah yang lebih besar. Allahu Akbar kabira. Engkau dipuji, engkau diagungkan, engkau dimuliakan. Gambarmu dibuat besar-besar. Walhamdulillahi katsira. Engkau suci, engkau bersih, engkau tak berdosa. Yang bersih Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi solat itu penuh dengan perenungan kepada yang tak nampak. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekarang banyak orang solat tak ingat dia entah kapan dia memuji Allah. Allah Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemana aku sedang menghadap sekarang? Orang Islam solat menghadap batu. Orang Islam solat menghadap akuarium. Orang Islam solat menghadap karpet. Kita menghadap wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inilah iman yang mesti kita kuatkan. Datanglah ulama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maka disusunlah dari Quran, sunnah. Akhirnya tersusunlah akidah ahli sunnah wal jamaah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Apa betul Ustaz Somad sudah sampai di Nangro Aceh Darussalam? Udah. Dari mana kau tahu? Itu ada tandanya. Mana tanda Ustaz itu sudah sampai? Videonya lihatlah di Instagram. Ketahuan belum follow. Apa betul Ustaz Somad udah sampai ke masjid? Udah. Itu ada mobil. Mobil yang mana? Ya mobil yang mahal itulah. Mobil apa lagi kalau bukan mobil? Mobil siapa? Mobil panitia. Apa tanda Ustaz Aman udah sampai? Itu tak kau tengok tadi orang berkerumun ramai. Itu tanda. Allah itu tandanya mana? Untuk melihat Allah tidak perlu melihat zatnya, maka cukup melihat tanda-tanda. Kalau alam semesta ini ada dengan pengaturan yang indah dan sempurna, mustahil yang ada ini bisa ada tanpa ada yang membuatnya ada. Pasti ada yang mengadakannya. Yang mengadakannya itu adalah wajib ada. Dia itu adalah Allah. Itu yang disebut dengan wujud. Apakah tukang itu ada? Ada. Mana tukang itu? Mana? Mana saya tahu? Tukang apa? Ini tukang yang membuat meja ini. Dari mana Ustaz tahu ada tukangnya? Mustahil meja ini ada kalau tidak ada yang mengadakannya. Maka tukang itu wajib ada. Walaupun tukangnya tak sholat subuh. Mustahil.
Letak aja Ustaz. Mustahil keramik ini ada tanpa ada yang mengadakannya, maka pasti ada yang mewujudkannya. Maka siapa yang membuat alam semesta, datanglah dia menantang. Enggak ada Allah itu. Mana ada Tuhan itu? Kata dia tak ada Tuhan. Yang didebatnya ini imam ahli rasional, ahlur ra'i. Namanya Imam Nu'man bin Thabit. Siapa namanya? Nu'man bin Thabit. Tapi terkenal dengan nama Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Sekarang sudah 1445. Berarti 1300 tahun yang lalu. Hanafi, aku tak percaya sama Tuhan. Kata Imam Hanafi, coba tengok laut yang luas. Ya, ada sampan, ada kapal, ada. Pagi-pagi kapal pergi ke pulau, petang kapal balik lagi ke pantai. Apakah mungkin kapal ini bisa pergi dan pulang tanpa ada nakodanya? Oh, tak mungkin, pasti ada nakodanya. Begitu juga dengan alam semesta yang begitu indah dengan makhluk tanam-tanaman, hewannya. Apakah mungkin bisa ada tanpa ada nakodanya? Pasti ada. Itulah dia Allah. Maka dengan akal pun, masalahnya orang yang tak percaya sama Tuhan ini tak ada otaknya. Maka orang yang tak ada otak mesti dikasih makan otak-otak. Makanya kadang kalau kita pergi ke satu daerah, lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain jualannya. Ada di satu tempat orang jual tape pulut hitam, jual tape. Tapi ada satu tempat lain jualnya otak. Nah, ini siapa yang tak berotak nih? Kasih makan otak-otak. Banyak rupanya orang sekarang, banyak di internet mengaku tak percaya kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan buktinya. Bulu tahu kata betul. Oh iya, baru ada. Jadi kadang orang ini, masya Allah, tabarakallah, naik pesawat, ditengoknya orang baca doa. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbila ghafur rahim Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahad. Apa naik pesawat baca doa? Mana ada Tuhan? Kalau memang meletup pesawatnya meletup juga kata dia. Ini nyantai aja, gak ada tuh baca-baca doa. Begitu pesawat sampai ke atas, masuk turbulensi, masuk ke ruang hampa udara, tiba-tiba turun pesawat ratusan meter. Langsung dia berkata, oh my God. Yang berdoa tadi tidur, karena dia sudah menyerahkan dirinya pada Allah. Ini yang katanya tak percaya sama Tuhan, begitu pesawat dibergoncang, oh my God. God itu artinya apa? Tuhan. Hanya saja orang lain menyebut namanya. Ada menyebutnya dewa, ada menyebutnya Tuhan, ada menyebutnya macam-macam. Kita menyebutnya dengan nama samaita bihi nafsak. Engkau sendiri yang menyebut, memberi namamu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Maka kita pun berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit. Kalau orang paham, dia ikut. Yang tak paham bertanya, berdoanya kapan? Walillahil asma'ul husna, walillahil asma'ul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha, panggillah dia dengan nama itu. Menyebut nama Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 5 kali.
Itu dalam satu sebutan itu 5 kali nama Allah disebut. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus. 3 serentak. Kadang ada orang mulutnya menyebut tapi hati tak ingat. Ada orang hati mengingat, mulut tak menyebut. Siapa itu? Orang yang kerja di kantor, orang yang sedang melayani pembeli. Bu, beli gula sekilo. Ya, tapi hatinya mengingat. Jangan pula gara-gara ini nanti tak ada melayani lagi. Bu, gula sekilo. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat? Kalau menyebut mengingat Allah hati menjadi tenang. Ada ayatnya di situ sebelah kanan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah hati menjadi tenang. Oh, itu bunyinya Pak Ustaz. Iya. Aku sering sholat di sini tak tahu itu ayatnya Pak Ustaz. Nah, apa-apa. Yang penting asal nampak ayat Quran baguslah itu udah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka puncak dari segala sesuatu adalah iman. Inilah yang kita jaga supaya iman ini jangan tercabut. Yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya bisa saja kafir murtad. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat tetap dalam iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi saya disuruh tausiah naik ke atas mimbar. Ustaz naik ke atas mimbar. Akhirnya tak jadi naik. Kenapa? Karena banner balehonya di belakang. Alhamdulillah saya diselamatkan banner baleho. Kalau tidak berdiri saya di mimbar. Tapi jangan khawatir, sudah ada anak kita menggantikan saya. Ini menjadi kenangan sungguh ini. Nanti sampai dia dewasa, sampai dia besar, dia akan menjadi kenangan. Ditanya sama anaknya, ayah punya kenangan apa masa kecil? Waktu itu datang Ustaz Somad. Ayahlah yang berdiri di atas mimbar. Allahu Akbar. Buatkanlah kenangan yang indah untuk anak-anak kita. Itu makanya bapak membawa anaknya. Bapak membawa anak itu di belakang pakai sorban. Itu anak pakai peci putih. Disiapkan ibu tadi di rumah. Nak, ini untuk kau nanti besok berangkat Ustaz Somad datang. Ini pakai kain ya nak, ini pakai peci ya nak. Allah, betapa bertuahnya kalian punya ibu yang soleh. Ayah mana? Ayah komen gaple pula tadi. Mudah-mudahan ayahnya pun dapat hidayah jadi ayah yang soleh juga. Pandang ke kanan, anak kecil. Pandang ke belakang, itu tengok, anak kecil. Lihat lagi ke kiri, itu belakang, anak kecil. Itu nampak muka macam anak kecil, rupanya udah tua. Baby face, muka anak-anak. Masya Allah, tabarakallah. Rupanya orang beriman itu wajahnya cerah, karena otaknya bersih, hatinya bersih, pikirannya bersih. Tak terlalu memikirkan dunia. Hanya yang dicarinya adalah ilahi anta maksudi. Yang ku maksud hanya engkau ya Allah. Wa ridhaka matlubi. Yang ku cari adalah ridhamu ya Allah. Yang datang malam tadi iktikaf di sini mencari ridha Allah. Doakan supaya yang ceramah ini pun mencari ridha Allah. Enggak tuh Pak Ustaz. Itu orang-orang tuh ke masjid itu bukan mau mencari ridha Allah, mau mencari pemilih untuk mencoblos 14 April Pak Ustaz. Yang duduk di DPR, yang duduk di DPR RI, yang duduk di DPD, itu memperjuangkan hak kita, memperjuangkan negara kita. Mereka duduk di sana pun juga untuk mencari ridha Allah. Polisi dan tentara, Bapak RT, RW, Kades, Kades, Lurah, Pak Gecik, itu juga duduk di sana mencari ridha Allah. Kita husnuzan. Maka saudara kita yang gambarnya sudah mulai banyak di tiang listrik, dipaku di pokok kayu, itu semuanya kita husnuzan dengan duduk di sana dia mencari ridha Allah. Abdul Somad ceramah di sini berapi-api, tapi setelah itu orang tak ingat. Tapi kalau mereka berjuang di parlemen, duduk di Senayan, kita berharap dengan duduknya dia di sana, maka keluarlah undang-undang yang berpihak kepada syariat Islam. Allahu Akbar. Kalau tidak siapa di sana? Kalau tidak siapa yang berjuang?
Kalau memang duduk di sana bisa berjuang, kenapa Ustaz Somad tidak berjuang di sana? Kalau aku berjuang di sana, siapa yang di masjid? Bapak Ibu jangan khawatir. Bukan berarti saya nyebut-nyebut Senayan ini saya mau mencaleg. Enggak. Saya insya Allah sampai mati akan menjadi ustaz. Karena itu pesan dari almarhum datuk saya dulu. Cucuku yang ini sekolah agama, belajar agama supaya mengajarkan agama. Maka orang yang khawatir, takut, jangan cemas, jangan takut. Saya tidak akan mencaleg. Tapi saya suka supaya orang-orang baik duduk di tempat yang baik, memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkan kalau yang duduk itu adalah pecandu narkoba, karena duitnya banyak, dibayarnya pagi-pagi, akhirnya menang dia. Karena dalam demokrasi tidak peduli siapa yang mabuk, siapa yang sakau, siapa yang paling banyak suaranya, dialah yang duduk. Betul? Betul katanya mah. Pagi-pagi itu disawernya semua orang duit dia banyak, dia jual sabu-sabu, dia jual morfin, dia jual pil anjing gila. Banyak duit dibayar, akhirnya duduk dia, terpilih pula jadi ketua sidang parlemen. Maka dalam sidang itu kita harus pas duduk pakai palu tuh dipukulnya pula wakilnya, kerupuk. Mana bisa kita melawan? Kecuali masyarakat yang soleh-soleh ini. Berapapun yang mengasih duit, dia tidak akan memilih. Duitnya dia ambil, orangnya tak dia pilih. Betul? Betul kata orang. Dia hanya memilih orang yang baik, menempatkan di tempat yang baik, akan mengeluarkan undang-undang yang baik. Amin. Ini jaga usaha. Ini juga adalah dakwah. Yang di parlemen dakwah, yang di mimbar juga dakwah. Yang di parlemen tidak mengejek yang di mimbar. Apa itu Somad itu? Ceramah-ceramah. Di sini yang sesungguhnya. Tapi yang di mimbar juga tak mengejek yang di parlemen. Apa itu mereka? Parlemen. Banyak juga yang mengejek. Ini apa mereka? Rupanya pas ditelusuri pernah tak duduk. Patut dia mengamuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah iman yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kalau sudah percaya pasti takut. Betul? Kalau sudah percaya pasti takut. Kalau sudah percaya pasti takut. Mana buktinya kalau percaya pasti takut? Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Kau jangan lewat jalan Jenderal Sudirman ya. Kenapa? Ada razia. Takut apa tak takut? Takut. Itu karena percaya. Karena percaya ada razia, maka dia pakai helm. Klik. Karena percaya ada razia, diperiksa semua mana SIM, STNK, BPKB. Ya, Ustaz Somad kan Ustaz. Kalau Ustaz mana kena tangkap? Saya kena tilang juga. Kenapa Ustaz kena tilang? Saya pakai masker. Pas saya buka, oh Ustaz ini. Apa maknanya? Orang percaya kepada polisi dan takut kepada Pak Polisi. Jadi kalau ada orang percaya kepada polisi, berarti dia beriman kepada, bertambah rukun imannya itu. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil polisi. Pergi ke rumah sakit, diperiksa sama dokter, dibawanya balon warna hitam. Habis itu dikempreskannya 180 per 150. Bapak kena penyakit darah tinggi. Jangan makan kambing, jangan minum susu, banyak makan buah, banyak olahraga. Ibu, jangan banyak merepet. Nanti bapak ini mati. Akhirnya ibu itu pun merepet agak dikurang-kurang sedikit. Pas dia mau merepet, abang, percaya kepada dokter. Sejak itu dia tidak lagi makan kambing, tak lagi makan sate kambing, tak lagi makan kolesterol, tak lagi makan minyak. Ada kepiting, ada udang, ada cumi, ada sotong, pasti kasih haram. Percaya kepada dokter berarti dia
beriman kepada dokter, bertambah rukun imannya 7. Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa bi dokter spesialis. Percaya pasti takut, percaya pasti takut. Maka kalau orang benar percaya kepada Allah, pasti dia takut minum khamar, sabu-sabu, narkoba, berbuat zina, korupsi, makan riba. Indonesia muslim terbesar di dunia, betul? Tapi juga korupsi terbesar. Kalau begitu ada yang tidak sinkron antara iman dan takwa. Banyak takwanya tak betul. Takwa itu adalah buah daripada iman. Takut kepada Allah karena percaya kepada Allah, itu takwa. Banyak sekarang takwa kata di lain. Apa itu takwa? Takut istri tua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib naik ke atas mimbar, pesan khatib adalah ittaqullah, takutlah kepada Allah. Doakan supaya yang ceramah ini takut pada Allah. Yang sampai dia aja berceramah, takutlah pada Allah, takutlah pada Allah, tapi ternyata dialah yang tak takut pada Allah. Doakan supaya Ustaz Somad istiqamah takut pada Allah, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara saya semuanya, pesan yang paling penting untuk anak kita, takutlah sama Allah. Ini sekarang ibu-ibu banyak nasihati anak, cepat tidur nak, cepat tidur nak. Kenapa? Ada hantu. Akhirnya anak takut sama hantu. Film yang paling viral di Malaysia, film tentang pahlawan. Kalau di satu negara film yang paling ditonton adalah film pahlawan, berarti di negara orang cinta dengan pahlawan. Film paling banyak ditonton di Eropa, film ilmu pengetahuan. Itu berarti masyarakatnya cinta pada ilmu pengetahuan. Menurut survei terakhir, film yang paling viral di Indonesia adalah film hantu. Berarti masyarakatnya paling sayang sama, tak ada saya nyebut begitu. Gara-gara apa? Dari kecil anak-anak sudah diajarkan takut sama hantu. Ibu, ajarkanlah anak takut sama Allah. Anakku, kau kukandung 9 bulan 10 hari, kau kususukan 2 tahun, kulahirkan meregang nyawa. Berapa kali aku tak ganti baju hari raya gara-gara menyekolahkan. Aku tak minta kau macam-macam. Aku tak minta kau belikan aku mobil yang mahal. Aku tak minta kau buatkan aku rumah yang besar. Aku tak minta kau belikan gelang emas dan rantai. Aku hanya minta satu, nak, takutlah engkau kepada Allah. Karena kalau kau takut sama Allah, aku mendapatkan amal jariah anak yang soleh, bukan somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sudah sholat takut sama Allah. Orang sholat itu takut sama Allah. Allahu Akbar. Takut dia menengok ke atas. Walaupun sholat tak batal, tapi dia takut nengok ke atas. Mana ada orang sholat itu tengok ke atas, wah cantik kali lah. Di mana lah dibeli nasi? Mana ada? Mana ada orang sholat di masjid ini menengok, wah putih mimbarnya, tempat lain coklat. Mana ada? Mana ada orang sholat mau nengok ke atap, wah ada cicak kahwin. Mana ada? Orang sholat menengok tempat sujud. Mana ada orang sholat mau menggaruk kepala 3 kali, takut batal. Menurut mazhab Syafi'i, andai gatal, garuk sekali. Gatal juga lagi, sekali. Gatal juga lagi, cari apotik, beli obat kurap. Kita disuruh melaksanakan puasa. Supaya apa itu? Takut kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takut. Makanya anak-anak muda, cobalah tengok kalau udah bulan puasa, bulan Ramadan, pergi ke masjid sholat zuhur, ya ambilnya air, masukkan ke mulut, kumur-kumur. Sekali air masuk, meludahnya 10 kali. Tuh. Kenapa? Takut dia masuk ke dalam. Masuk dia ke toilet kamar mandi masjid, kunci pintu, tutup, tengok atas tak ada kamera, dimasukkannya kepalanya ke bak, diminumnya setengah bak, tak ada orang yang tahu, tapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia takut kepada
Allah. Apa yang terjadi kalau orang Indonesia ini takut kepada Allah? KPK bubar, Inspektorat Jenderal bubar, bapak-bapak kepolisian istirahat sejenak, pengawas BPK Badan Pemeriksa Keuangan tidak bubar, tapi bebannya tak terlalu berat. Kita doakan supaya generasi yang akan datang ini yang takut kepada Allah. Nama masjidnya Masjid Takwa, nama bajunya Baju Takwa, nama orangnya Pak Takwa. Yang takut itu siapa? Yang takut adalah hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan haji juga itu. Apa yang ditanamkan saat haji? Takut mencabut bulu hidung, takut ngupil, takut menggaru rambut gugur, takut mencabut tanam-tanaman, takut membunuh burung merpati, takut membicarakan aib orang lain. Faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan haji, fala rafasa, jangan melakukan kejahatan seksual, wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan fasik, wala jidala, jangan lidah kasar, caci maki, sumpah serapah. Agama Islam mengajarkan kita punya rasa takut kepada Allah. Habiskan takutmu kepada Allah supaya tidak takut lagi kepada manusia. Habiskan takutmu aja kepada Allah supaya tidak ada lagi rasa cemas. Makanya wali-wali Allah itu sifatnya dua. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku wali, itu syanu itu wali, itu ada tanggung. Kata orang kau wali, iya. Ada rasa takutmu? Ada. Sama siapa? Sama biniku. Bapak dipastikan dia itu adalah wali. Dua. Kalau tak wali murid, wali kelas. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah wali-wali Allah. La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wahai penegak hukum, takutlah kalian kepada Allah, jatuhkanlah hukum dengan tepat supaya umat ini selamat. Semua pemakai, pengedar, pecandu, penjual narkoba ditetapkan oleh hakim, maka dia mesti dihukum mati. Setuju? Dengan begitu orang pun takut, maka DPR RI-nya dapat rahmat, kepala negaranya dapat rahmat, masyarakatnya semua pun dapat barokah. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Nangro Aceh Darussalam beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin, dibukakan Allah barokah, barokah, barokah minas sama, dari langit turun barokah hujan, wal ard, dari bumi turun tanam-tanaman yang hijau, tumbuhlah tanaman kurma, itulah kurma walaupun belum berbuah. Di masjid tempat kami di Riau, kurma banyak sekali di samping masjid, tapi tak berbuah. Akhirnya didatangkanlah pakar kurma dari Bangkok, namanya Mr. Kola. Tak Islam dia, orang Bangkok. 16 tahun meneliti kurma. Pas diperiksa-periksanya senyum dia. Kenapa? Rupanya kurma yang di masjid itu jantan semua. Itulah membuktikan bahwa LGBT tak menghasilkan apa-apa. Akhirnya atas usul dia, kata dia, cabut kurma jantan ini, tak usah banyak. Jantan cukup satu aja, yang betina aja beberapa. Alah, bapak pula-pula tak paham pula. Nah, akhirnya kurma jantan itu satu, karena nanti mau diambil bunganya, dipukulkan ke kurma betina. Dia sedang bunga, ditampung pakai piring, dipukulkan untuk proses pembuahan. Digantilah kurma jantan tadi, tinggalkan beberapa pokok, lalu tanam kurma betina, berbuah. Pas acara berbuahnya, diundanglah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami mau mengundang Ustaz ke masjid. Acara apa? Panen perdana kurma, dipotong oleh Ustaz Abdul Somad. Saya tak pernah menanamnya, saya tak pernah menelitinya. Pas giliran memotongnya, saya, oh kamera, panen kurma oleh Ustaz Abdul Somad. Saya pun angkat kurma. Dalam pikiran saya, ini pasti dikasih orang itu bawa pulang. Habis itu dibisikkan panitia, Ustaz kita lelang ya. Dalam hati saya, sampailah hati.
Nah, akhirnya dilelang kurma tadi, ada yang membeli laku. Saya sebiji pun tak dikasih orang. Takut kepada Allah menghasilkan turun rahmat barokah. Takut kepada Allah, tanam tanaman yang hijau menjadi berbuah. Itu tetangga saya tak ada takutnya sama Allah. Rumahnya megah, mobilnya mewah, duitnya banyak. Kata Ustaz Somad, kalau takut sama Allah maka dapat rezeki. Itu dia tak takut dapat rezeki. Itu bukan rezeki namanya, guys. Itu namanya istidraj. Itu adalah laknat tapi berbaju rahmat. Itu yang kita khawatirkan. Apakah motor-motor yang ada di luar itu rahmat atau laknat? Rahmat. Dapat dipastikan motor-motor yang ada di luar itu rahmat. Kenapa? Dengan motor itu dia rajin sholat ke masjid, masuk surga sama motornya sekalian. Tapi motor itu nanti malam bisa menjadi laknat. Kenapa? Nanti malam dia mulai menjemput. Dia menjadi laknat. Mudah-mudahan motor-motor yang ada itu selamanya menjadi rahmat, tidak berubah menjadi laknat. Masyarakat yang kaya-kaya, ini semuanya menjadi rahmat. Kenapa menjadi rahmat? Karena masjidnya cantik dan indah ukirannya, Masya Allah, tabarakallah. Tapi jangan sampai masjid ini lebih banyak tiangnya daripada orangnya. Tiang. Mesti lebih banyak orang daripada tiang. Ustaz tak usah ceramahi kami tentang solat berjamaah. Beginilah kami kalau solat berjamaah di Masjid Agung Sultan Jumpa Biren. Selama ini saya cuma tahu Bungong Jumpa. Waktu SD diajari menyanyi Bungong Jumpa. Oh, tak boleh di masjid. Kalau di luar masjid saya selesaikan. Putih kuning bercampur merah. Tak usah lagi kita selesaikan. Apa maknanya? Saya hari ini sampai ke Masjid Agung Sultan Jumpa Biren. Masyarakatnya Masya Allah, tabarakallah. Tolong kameramen, jangan yang disuting Ustadz aja. Kalian tengok kan. Tengok. Ibu-ibunya mana? Tunjukkan ibu. Begini kalau Ustaz Abdul Somad ceramah di Masjid Sultan Jumpa Biren. Mudah-mudahan besok subuh begini juga banyaknya. Mana bisa Pak Ustaz? Ini jamaah kan dia punya masjid juga dekat rumah. Jadi kalau besok tidak sebanyak ini, itu bukan karena masjid ini tidak istiqomah, tapi masjid-masjid lain juga penuh. Itu cara mencari alasannya kalau saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang takut kepada Allah. Mencari menantu, carilah menantu yang takut kepada Allah. Mencari suami, carilah suami yang takut pada Allah. Kalau suami takut pada Allah, ibu tak khawatir dia dilarikan pelakor. Betul, Bu? Oh, betul gitu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Abang lagi di luar kota ini tugas kantor. Iya, lagi di mana? Aku di Banda Aceh. Di mana tinggal? Di Hotel Syariah. Alhamdulillah. Mana buktinya? Ini gambarku di Hotel Syariah. Habis itu ditutupnya, pergi dia ke konvensional. Itu bukan takut sama Allah. Itu namanya takut sama bini. Ibu kalau mau takut kepada Allah, dia akan senantiasa bertanya, abang di mana, pulang jam berapa, motor mana, duit mana, kemana aja. Saya Pak Ustaz, bini saya ini asiklah menelpon saya. Kalau ada bini bapak yang asik menelpon bertanya, pegang dia sampai hari kiamat. Kenapa? Karena itulah imra'atun solihatun, istri solihah tu'inu ala imanihi, yang menolong iman bapak berubah menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang beda-beda tipis antara takwa dengan takut ini. Antara iman dengan takwa kepada Allah. Pak Ustaz, saya ditanya sama orang, Ustaz Somad, iya, apa hukumnya orang takut sama istri? Saya bilang, orang yang takut sama istri itu nanti waktu mati dia tak kena azab kubur. Loh, kok bisa gitu Pak Ustaz? Karena waktu malaikat mau mengazab, kata malaikat, yang ini tak usah diazab karena dia udah azab kali di dunia.
Tapi takutnya itu karena Allah, bukan karena takut yang macam-macam yang lain-lain. Saya berharap kita semua ini, bapaknya takut sama Allah, ibunya takut sama Allah, istrinya takut sama Allah, suaminya takut sama Allah. Lahirlah anak-anak yang soleh dan solihah. Mana buktinya? Inilah anak-anak yang soleh, anak soleh. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya tausiah jam 6 kurang 10. Sekarang sudah jam 7 kurang 15. Sudah 1 jam kurang 5 menit saya ceramah. Anak-anak yang saya tunjuk tadi masih tetap berdiri di atas. Padahal saya kalau khutbah cuma sanggup 20 menit berdiri. Anak-anak masih fokus mendengar ustaz ceramah. Anak-anak yang sebelah kanan masih berdiri. Anak-anak yang sebelah kiri masih ada juga. Artinya apa? Ini karena ayahnya baik, emaknya baik, lahirlah anak-anak yang baik. Anak itu cermin orang tua. Anak cermin orang tua. Apa maksudnya? Kita kalau bercermin, begitu muka kita, begitulah muka di cermin. Jadi jangan heran, loh kok hitam? Muka kau hitam. Karena cermin. Jadi kalau ada orang anak, Ustaz, kenapa anakku ini macam setan? Tak usahlah aku jawab ya. Nanti kalau aku jawab sakit hati kan. Ayahnya genderuwo, emaknya sundil bolong. Tentu anaknya hantu. Saudara yang dimuliakan Allah, maka laki-laki yang baik, ibu yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang terakhir, yang ketiga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Satu hari kita ulang 5 kali. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslim. Aku ini muslim. Maka yang tertulis di KTP agama Islam. Tak ada orang di KTP agama iman. Karena iman tak nampak. Iman di dalam, iman ada di hati. Mana nampak? Antuk minabillah tak nampak, wa malaikatihi tak nampak, wa rusulihi tak nampak, wal yaumil akhir tak nampak, wa bil qadari khairihi wa syarrihi tak nampak. Tapi yang ditulis adalah Islam, syahadat, nampak. Selesai sholat Jumat, jangan pulang dulu, karena ada calon mu'alaf yang akan bersyahadat asyhadu an la ilaha. Nampak, sholat, nampak. Makanya orang sholat itu nampak. Allahu Akbar. Suami ibu kenapa tak pernah sholat? Oh, dia sholatnya tidak di Masjid Sultan Jumpa. Di mana? Masjidil Haram. Bu, kalau bohong, bohong aja. Gak usah lah kayak gitu kali. Kami ini bukan bodoh. Sholat, nampak. Zakat, nampak. Saya serahkan zakat fitrah saya, nampak. Puasa, nampak. Kering bibirnya. Masuk dia ke toilet, minumnya banyak-banyak. Habis itu pas sebelum keluar, dikeringkannya bibirnya, dimerengkannya kepalanya. Aduh, panas sekali hari ini. Tapi Allah Maha Kuasa menunjukkan, tak lama sudah itu nampak. Buka puasanya, nampak. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji paling nampak. Saya tak tahu Biren ini kira-kira kalau store ONH 2023 berangkatnya tahun berapa? 32 tahun. Berarti kalau store 2023 berangkatnya 2055. Tiap tahun kenduri. Pas 2050 meninggal. Jangan berkecil hati. Niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Bapak store ONH, apalah gunanya Pak Ustaz? Aku udah umur 50. Berarti kalau 32 tahun lagi aku berangkat umur 82. Tak nampak aku lagi mana Safa Marwah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tetap store ONH. Tetap berangkat. Andai tidak jadi berangkat, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat lebih baik daripada amal. Apa maksudnya Pak Ustaz niat lebih baik daripada amal? Karena kalau amal bisa dirusak oleh riya, tapi niat tak bisa rusak. Maka berniatlah untuk berbuat baik. Kau kenapa belum nikah juga? Saya udah berniat Pak Ustaz.
Ini pentingnya niat. Ini anak-anak muda nih banyak tinggal di niat aja. Jangan cuma niat, dia mesti ada action, Ben. Ini jodoh saya. Ini air minum, ini takdir saya. Ini memang untuk saya. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk membuka tutupnya dan memegang gelasnya, memasukkannya ke mulut, saya mau ngasih contoh aja. Kenapa Ustaz tak masukkan? Terhalang mikrofon. Mesti ada usaha, ikhtiar. Bagaimana supaya orang baik, orang bertakwa, orang beriman, orang muslim duduk di parlemen? Ada ikhtiar kita. Bagaimana ikhtiar? Sampaikan ke kawan, ke jiran, ke tetangga, ke kawan, ke sahabat. Kau udah ada pilihan? Belum. Ini orangnya. Kau udah dapat berapa? Enggak ada. Lalu kenapa kau ajak? Karena mendudukkan orang baik adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau tidak, pecandu narkoba akan duduk, pezina akan duduk, pelakor akan duduk, penjahat akan duduk. Orang jahat memilih orang jahat. Kenapa orang baik tidak memilih orang baik? Tapi kami taubat Pak Ustaz. Dulu kami sangka baik, rupanya hantu. Jangan pernah menyesal berbuat baik. Kenapa? Karena yang dinilai Allah adalah bukan hasil usahamu, tapi ikhtiarmu serta usahamu. Adapun lebih daripada itu, inna sam'a, gunakan telinga, dengar informasi baik-baik. Wal basar, tengok pandang baik-baik. Wal fuad, renung pikir baik-baik. Dengar baik, tengok baik, pikir baik. Setelah itu fa idza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah, bertawakkallah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita wakil-wakil, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Nangro Aceh Darussalam tetap menjadi Darussalam, dar negeri, salam selamat. Inilah dia negeri yang penuh dengan keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata wassalam. Nangro Aceh Darussalam. Itu bukan asal sebut nama. Ini banyak nanti orang ditanya, kenapa Nangro Aceh itu disebut dengan Darussalam? Entahlah, mungkin yang ngasih dulu Pak Abdul Salam. Itu doa. Saya kalau masuk ke Nangro Aceh Darussalam ini, saya selamat. Loh, memangnya tempat lain Ustaz tak selamat? Inilah orang tak paham. Kalau di Nangro Aceh Darussalam saya ceramah, selamat mata saya, selamat telinga saya, selamat hati saya, selamat pikiran saya. Kalau saya ceramah di Nangro Aceh Darussalam, selamat saya dari makan riba, karena tidak ada bank konvensional di Nangro Aceh Darussalam. Allahu Akbar. Siapa yang bisa mengeluarkan undang-undang kanun itu? Mereka yang duduk di parlemen, mereka yang mendirikan negeri ini. Kalau saya ceramah di Nangro Aceh Darussalam, mata saya bersih dari menengok rambut pramugari. Kenapa begitu? Karena semua yang membuka aurat, kalau sudah sampai ke bumi Nangro Aceh Darussalam, dia pasti pakai jilbab. Betul? Nanti setelah keluar baru dibukanya lagi. Inilah hebatnya negeri ini. Tapi orang yang di dalam ini dia tak tahu, karena dia sedang berada di dalam. Kami yang di luar sana melihat di mana negeri syariat Islam ditegakkan. Benteng terakhir adalah Nangro Aceh Darussalam. Siap menjaga Nangro Aceh Darussalam? Siap menegakkan syariat Islam? Siap menyampaikannya, mengalirkannya, mewariskannya ke anak cucu kita? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Ini diucapkan di dalam masjid. Sampaikan ke istri, sampaikan ke anak, sampaikan ke menantu. Kebetulan nanti pulang istrinya belum berjilbab. Istriku, ada apa bang? Enggak. Kalau berani sampaikan. Kalau tak berani, pakai bahasa yang lembut aja. Aku bercakap tak berani, lidahku patah Pak Ustaz. Potongkan ceramah Ustaz Somad. Istriku, ada yang mau aku tontonkan. Mana ini Ustaz Somad? Ustaz kau tu sesat itu betul.
Mudah-mudahan Bapak menjadi imam yang adil di rumah tangga Bapak. Bagaimana kita mau mendapatkan negeri yang adil, pemimpin yang adil, wakil yang adil, kita saja tidak bisa adil di rumah. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang-orang yang adil kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada Allah Subhanahu wa taala. I'dilu, bersikap adillah, wa aqrabu littaqwa. Dengan adil itu mendekatkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 60 menit saya menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan 60 menit ini semuanya bernilai amal soleh. Mudah-mudahan semua keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, diberikan kita pemimpin yang adil dan amanah. Indonesia dijadikan negeri yang aman, yang damai. Nangro Aceh Darussalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama yang benar ini ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, rahmati kami ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampunkan kami sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika nanti amal kami dihisab. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali masyayikhina, para tengku, para abi, para ulama kami, wali zu'amaina sholihin, pemimpin-pemimpin kami, wakil-wakil kami, bapak DPD kami yang soleh, yang baik. Jadikan mereka adil dan amanah ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negeri ini Nangro Aceh Darussalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma arzuqna imaman adila, turunkan pada kami pemimpin yang adil, yang takut kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi